Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jawabnya gitu ya. Oke, sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau kalian tetap semangat. Semangat gak hari ini kalian akan belajar? Oke, kalau kalian semangat, kita akan masuk ke kelas. Yuk, kita masuk ke kelas. Nah, selanjutnya, siapa di sini ketua kelasnya? Boleh Ridwan, kita pimpin doa. Doa selesai. Terima kasih Ridwan telah memimpin doa di kelas ini. Oke, selanjutnya, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu nih, siapa di sini yang tidak hadir? Cindy? Oke, siapa lagi? Pasya? Oke, Ajay? Oke, siapa lagi? Keima? Kenapa mereka semua sakit? Oke, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Nah, ini kayaknya masih pada nggak rapi deh kursinya. Ayo kita rapikan. Kalian semuanya berdiri dulu ya. Kita rapikan pakaian kalian, masukkan ke dalam, dan kalian rapikan meja dan bangku kalian agar tetap sama. Oke, udah pada rapi semua ya. Oke, sudah siap semuanya belajar? Oke, kalau kalian sudah semangat belajar, berarti tahu dong, hari ini kita mau belajar tema tentang apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tema tentang hari ini yaitu tema tentang cita-citaku. Ada yang tahu gak sih cita-cita itu apa aja yang kalian pengenin? Oke, pengen jadi dokter, bagus. Pengen jadi guru, bagus. Pengen jadi apa? Profesor, wow hebat sekali. Pengen jadi apa? Arsitek, bagus. Pengen jadi masinis, oke mantap. Itu semua termasuk ke cita-cita kalian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran inti. Nah, ada yang tahu gak? Di sini kita akan ke depannya tuh kita akan ngapain aja sih? Kalian tahu gak? Kita akan tentang bertanya jawab tentang ibu dan kalian termasuk ibu. Terus kita mengeksplorasi sesuatu dan kita mengkomunikasikannya, dan kemudian terakhir kita menyimpulkan semua materi yang kita pelajari. Nah, kalian sudah siap belajar ya? Oke, kita masuk ke pembelajaran inti yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Zakia. Cikidot. Nah, anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau dengar semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Udah semangat semua? Bagus. Nah, sekarang udah dibagikan buku temanya ya. Kita buka buku tema halaman 102. Iya, 102 dibuka bukunya ya. Udah dibuka. Nah, bisa dilihat semuanya. Di situ ada banyak foto-foto atau gambar-gambar buku cerita anak, ya, betul? Ya, ada yang pernah lihat buku cerita anak? Pernah ya, itu di foto, benar juga ya. Oke, sekarang kalian amati buku-buku cerita tersebut. Ada buku cerita apa aja? Kancil, betul. Buaya dan kancil ya, karena di situ hewan-hewan ya. Karena rata-rata buku kalau cerita-cerita anak itu dengan menggunakan hewan seperti itu, oke? Nah, di situ bisa dilihat sendiri semua buku cerita anak tersebut ditulis oleh siapa? Ada tulisannya di situ. Oleh siapa? Oleh Clara NG. Pintar sekali Mega. Iya, oleh Clara NG. Nah, si Clara NG ini menulis banyak buku cerita anak yang sangat menarik. Contohnya yang ada di gambar di buku kalian masing-masing. Nah, si Clara NG ini adalah penulis buku cerita anak. Nah, emang apa sih Bu manfaat dari kita membaca buku-buku cerita anak? Nah, manfaat yang pertama dari kita membaca buku cerita anak yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Jadi dengan kita membaca buku cerita, dengan kita membaca buku, kita akan lebih mengetahui, mengembangkan rasa,
kemampuan kita dalam berbahasa, karena kita membaca dan pasti mendapatkan kosakata baru yang baru kita ketahui. Seperti itu, mengerti? Mengerti, bagus. Yang kedua itu mengembangkan daya imajinasi kita. Kalau misalnya kita sering-sering membaca buku cerita anak itu, kita akan bisa mengembangkan imajinasi kita, atau lama-lama kita akan bisa berpikir kritis, karena kita akan memikir, oh ternyata si kancil walaupun dia adalah seorang kancil, dia bisa menolong buaya ya. Berarti artinya tidak memandang perbedaan, tetapi harus saling orang menolong. Seperti itu imajinasi kita. Mengerti anak-anak? Baik, yang ketiga itu dapat meningkatkan minat baca kita dengan judul-judul yang menarik, dengan hewan seperti itu. Jadi kita memiliki ketertarikan untuk membaca. Jadi menimbulkan minat baca. Karena baca itu adalah jembatan ilmu. Jadi baca itu sangat penting. Jadi kalian juga harus sering-sering membaca. Menulis ya, seperti Clara NG tadi, ada yang ingin cita-citanya menjadi seorang penulis seperti Clara NG. Tasya pintar, Tasya ingin menjadi penulis. Ada lagi? Siapa? Lisna ingin menjadi penulis. Pintar. Yang lain mungkin ada cita-cita yang lain ya. Nah, kalau misalnya Tasya dan Lisna ingin menjadi penulis cita-citanya, lalu yang lain ingin menjadi apa? Menjadi dokter, jadi pilot, bagus, polisi, poluan, pintar, guru seperti ibu ya, guru, apa lagi? TNI, betul, pintar sekali anak-anak ibu, ternyata memiliki cita-cita yang banyak bermacam-macam. Semoga kita semua sukses dan bisa menggapai cita-cita kita semua. Amin. Nah, teman-teman, anak-anak, maaf, kalau misalnya kalian sudah memiliki cita-cita kalian, ibu ingin kalian membuat puisi tentang cita-cita kalian. Nah, isinya itu misalnya kalian bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, kenapa sih kalian ingin menjadi guru? Memang pekerjaan guru itu sangat mulia atau apa? Nah, di situ kalian tulis di puisi kalian gagasannya tentang cita-cita kalian. Gitu ya. Ibu kasih waktu sampai 8:30 harus sudah selesai. Sudah semua? Iya, sudah semua mengerjakan puisi tentang cita-citanya. Kalau sudah, tahan dulu bukunya, jangan ditutup dulu. Karena ibu sekarang ingin kalian berkelompok dengan teman sebangku kalian, jadi berdua-berdua aja ya. Nah, kalian dengan teman sekelompok kalian bertukar puisinya. Jadi misalnya Mega kan duduk sama Silvi ya. Nah, Mega pegang puisi punya Silvi, Silvi pegang puisi punya Mega. Nggak usah malu ya, nggak usah malu, tukar aja. Sudah ditukar semua? Bagus. Nah, kalau sudah ditukar semua, sekarang ibu ingin kalian merangkum, menyimpulkan makna puisi dari yang punya teman kalian ya. Kalian menyimpulkan puisi tersebut, makna puisi tersebut, dan kalian buat paragraf di buku temannya aja, di situ tulis paragraf ya, paragraf dari makna puisi tersebut. Oke? Kalau sudah, ibu kasih waktu sampai 15 menit saja. Itu gampang banget kok, nggak susah ya kan? Ibu sangat pernah mengajarkan. Nah, jika sudah kalian menulis makna dari puisi punya teman kalian, ibu ingin berdua maju ke depan dan membacakan makna dari puisi tersebut. Oke? Nah, alhamdulillah anak-anak ibu semua sudah pintar semua, sudah bisa menyimpulkan dari makna dari puisi temannya, sudah masih ingat cara pembuatan puisi yang sudah ibu jelaskan waktu kemarin, dan bisa untuk maju ke depan, berani, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk keren, 2 jempol untuk kita semua. Keren. Oke, sekarang adik ibu punya pertanyaan
aja sih? Bahasa Sunda, pintar sekali Mega. Bahasa Padang, betul sekali Adel. Bahasa Medan, betul sekali Adinda. Bahasa Betawi, betul sekali Hadan. Nah, jadi banyak sekali macam-macam bahasa daerah yang ada di Indonesia ya. Jadi hampir setiap daerahnya itu memiliki bahasa yang berbeda, tetapi walaupun berbeda-beda bahasa, tetap bahasa yang kita junjung tinggi yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari berbagai macam bahasa, di Indonesia juga memiliki macam-macam makanan daerah. Nah, di sini Ibu punya pohon cemara yang banyak ditumbuhi dengan makanan-makanan khas daerah di Indonesia. Yang pertama, di sini ada apa? Makanan apa di sini? Pempek. Pempek itu berasal dari mana? Dari Palembang, Indonesia. Mengerti? Jadi nggak boleh dimain-mainin ya. Ya, yang kedua, ini ada makanan apa? Ada makanan rendang. Rendang itu dari mana? Dari Padang. Pintar Mega. Mega biasa makan nasi Padang ya. Jadi dia hafal kalau rendang itu dari Padang. Bagus. Lalu yang ketiga ada, ini apa? Ada yang tahu? Bika Ambon. Bagus sekali Siva. Bika Ambon. Tapi Bika Ambon ini berasal bukan dari Ambon ya. Bika Ambon berasal dari Medan. Jangan karena namanya itu Bika Ambon berarti berasal dari Ambon. Bika Ambon berasal dari Medan. Medan juga memiliki bahasa daerah seperti itu. Ngerti? Lalu selanjutnya di sini ada kerak telur. Makanan kerak telur ini khas daerah DKI Jakarta. Betul. Di DKI Jakarta juga memiliki bahasa daerah. Lalu selanjutnya di sini ada karedok ya. Karedok khas dari mana? Ada yang tahu? Dari Sunda. Betul sekali Septi. Nah, jadi karedok ini memiliki dari daerah Sunda. Nah, di daerah Sunda juga memiliki bahasa daerah. Lalu yang terakhir di sini ada papeda. Ada yang tahu papeda? Tahu ya, makanan khas dari mana? Dari Papua. Bagus sekali Alan. Nah, papeda ini berasal dari Papua dan di Papua juga memiliki bahasa daerah. Seperti itu teman-teman. Sudah mengerti ya? Nah, teman-teman semuanya, tepuk diam. Diam, mulutnya dikunci, cekrek. Bagus. Nah, setelah itu kalian sudah mengerti tentang macam-macam makanan daerah. Sudah mengerti? Bagus. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengerti dan sudah tahu, sudah hafal yang tadi Ibu sudah sebutin yang ada di pohon cemara ini, kalian sekarang tulis di tabel yang ada di buku kalian ya. Itu tabelnya kalian salin di buku tulis kalian ya, untuk bisa belajar di rumah. Kalian buat tabel seperti yang ada di buku tema, buat tabel di buku tulis, dan kalian tulis di situ macam-macam makanan khas daerah ya, dan asal dari makanan tersebut. Kalian tulis, kalian isi semua di situ. Jika sudah, kalian kumpulkan ke Ibu. Nanti Ibu nilai, oke? Mengerti ya? Iya, anak-anak Ibu semuanya keren semua. Sudah bisa menyebutkan, menuliskan macam-macam makanan khas daerah dan tahu asal makanan tersebut. Pintar semuanya. Jadi tolong buku teman-temannya bagikan ya. Ya, bagikan. Nah, sekarang Ibu punya satu tugas lagi sebelum pembelajarannya kita tutup. Kalian tulis
di situ di bawah tabel yang tadi kalian tulis di buku, ya. Nah, di situ ada tabel lagi, ya. Nah, tabel di situ yaitu manfaat dari kalian mengetahui bahasa-bahasa daerah. Yang sudah tadi Ibu jelasin sih sebenarnya, kalau misalnya kalian menyimak, kalian akan gampang menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah menjawab tabel tersebut, di situ ada tabelnya itu ada bahasa apa ya pertanyaannya. Bahasa daerah apa yang ada di sekitar lingkunganmu ya. Nah, di situ tulis, misalnya ada bahasa Sunda, ada bahasa Medan. Nah, kalian tulis di situ. Dan kalian tulis juga manfaat kalian mengetahui macam-macam bahasa daerah yang ada di sekitarmu, ya. Mengerti? Baik, jika sudah mengerti, Ibu kasih waktu sampai jam 10 karena kita akan tutup pembelajarannya ya sedikit lagi. Kalian tulis, lalu kalian kumpulkan ke Ibu ya. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Coba kalian tulis di kertas masing-masing. Yang pertama, pertanyaannya, apa judul puisi tersebut? Yang kedua, tujuannya dari puisi tersebut menceritakan tentang apa? Yang ketiga, agar cita-cita kita tercapai, kita harus berusaha seperti apa? Nah, dari beberapa keanekaragaman suku bangsa dan perbedaan dari makanan, kita harus saling menghargai, menghormati. Nah, di situ Ibu mempunyai beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, apa makanan dari Jawa Barat? Tulis ya. Yang kedua, apa nama makanan dari Aceh? Yang ketiga, apa nama makanan dari Ambon? Kalau sudah selesai, kamu boleh maju ke depan, bawa bukunya, nanti Ibu periksa ya. Ya, sudah belum? Iya, sini bawa-bawa. Ya udah. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran ini? Coba Ibu pengen tahu. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan pelajaran ini. Yang pertama, menceritakan tentang puisi yang berupa judulnya Cita-Citaku. Jadi, kita mempunyai cita-cita, boleh setinggi langit, boleh berbeda dengan teman, boleh berusaha dengan doa. Terus yang kedua, meminta restu dari orang tua. Yang ketiga, kita harus saling belajar sungguh-sungguh. Nah, dari beberapa keanekaragaman yang berbeda dari temanmu sendiri, kita harus bersikap saling menghargai. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, harus saling tidak saling menjelek-jelekan atau membuli. Nah, coba di sini Ibu pengen tahu, menurut kalian pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan, Ibu kasih apresiasi jempol buat kalian ya. Nah, di sini Ibu pengen tahu kerapihan kalian saat mau pulang. Coba rapikan dulu ininya, mejanya, tempat duduknya, agar tidak ada sampah juga. Kalau ada sampah, buang dulu ke tempat sampah. Dan kalau sudah selesai, kalian boleh merapikan tempat duduknya masing-masing ya. Nanti sesudah itu kalian berdoa. Kalau sudah berdoa, boleh pulang. Sok berdoa dulu ya. Coba pimpin dari Adit. Adit tolong ini dulu ya.
pimpin doa. Ya udah. Nah, sudah selesai. Kalian boleh pulang dan jangan lupa ibu ada salam kepada orang tua kalian. Dan di jalan hati-hati ya. Dadah.